sebuah materi pembelajaran matematika mengenai perpangkatan atau eksponen. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu perpangkatan. Perpangkatan bisa dibilang sebagai perkalian berulang dari suatu bilangan pokok. Nah, bentuk umum dari perpangkatan bisa dirumuskan sebagai berikut: A pangkat N, yang dimana A itu merupakan bilangan pokok atau basis, lalu N merupakan pangkat atau eksponen. Nah, yang dimana A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali sama dengan A sebanyak N kali, tergantung pangkat yang ditulis. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat perpangkatan, di mana ada beberapa sifat perpangkatan. Di antaranya A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N akan menghasilkan A M ditambah dengan N. Contoh soalnya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1, yang dimana basis sudah sama yaitu 2, maka bisa tulis 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Lalu yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M dikurangi dengan N. Contoh soalnya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1 bersama dengan 2. Yang ketiga, A pangkat M dikurung dengan pangkat N, yang dimana akan menghasilkan A M dikali dengan N. Saya beri contoh 3 pangkat 2 dikurung dan dipangkatkan dengan 3 akan menghasilkan 3 2 dikali dengan 3 sama dengan 3 pangkat 4. Seperti itu. Lalu yang keempat, A dikali B dipangkatkan N akan menghasilkan A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Saya beri contoh 2 dikali dengan 3 dipangkatkan 2 akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini kita bisa kalikan. Lalu untuk sifat yang kelima, A per B dikurung dengan pangkat N akan menghasilkan A pangkat N per B pangkat N. Saya beri contoh 2 per 3 dipangkatkan 3 akan menghasilkan 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Oke, ini 5 sifat umum yang dari perpangkatan. Untuk selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat perpangkatan 0 dan kurang. Oke, kita lanjutkan dengan sifat perpangkatan selanjutnya, di mana ada sifat A pangkat 0 bernilai 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Saya beri contoh 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 menghasilkan 2 pangkat 0 bernilai 1. Lalu yang kedua, A pangkat min N. Saya beri contoh 2 dipangkatkan dengan N 1 itu bernilai 1 per 2. Lalu yang ketiga, A dipangkatkan dengan N per M menghasilkan M diakarkan dengan A pangkat N. Saya beri contoh 3 2 per 3. Ini akan menghasilkan 3 akar 3 pangkat. Oke, itu beberapa tadi sifat-sifat perpangkatan umum yang akan kita temui di contoh soal selanjutnya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Di
pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 6 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1. Kita kerjakan terlebih dahulu untuk basis 2 nya. 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 6. Ini kita kalikan 3 2 kali 1. Kita kerjakan 2 pangkat 4 ditambah 2 itu 6 ditambah 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Sorry, ini dikali. Kita kerjakan 2 pangkat 6 dikurang 6 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikurang 2. Hasilnya 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, kita kerjakan untuk basis A terpisah dengan B terpisah dengan C. Untuk A sendiri, A pangkat 3 dikurang, ini A tidak disebabkan itu bernilai 1 dikurang 1 dikali untuk B nya B pangkat 1 dikurang 2 dikali dengan untuk C nya C 4 min 1. Kita kerjakan A 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti A pangkat 2 dikali dengan B nya 1 kurang 2 itu bernilai B min 1 dikalikan dengan C 4 kurang 1 sama dengan 3. Kita sederhanakan lagi menjadi A pangkat 2 C pangkat 3 per B. Untuk soal yang ketiga, ini karena basis sudah sama ya, 2M 2M, jadi kita bisa kerjakan langsung. 2M pangkatnya min 4 karena kali dijumlah dengan min 3. Ini akan menghasilkan 2M min 4 ditambah min 3 bernilai minus 7. Kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2M pangkat 7. Kita lanjutkan untuk materi merasionalkan bentuk akar. Nah, pada suatu pecahan jika terdapat bentuk akar pada penyebutnya, maka pecahan tersebut dinyatakan belum sederhana. Contohnya A akar 2/3. Ini sudah bentuk sederhana karena penyebutnya tidak bernilai akar, gitu ya. Kalau yang B 2 dibagi dengan akar 3, ini belum bentuk sederhana karena penyebutnya bernilai akar 3. Kita bisa kerjakan dengan 2 per akar 3. Kita kalikan dengan penyebutnya akar 3 per akar 3 akan menghasilkan 2 akar 3 per 3. Ini merupakan bentuk sederhana dari 2 per akar 3. Kita masuk ke tipe-tipe dari merasionalkan bentuk akar. Ada 4. Yang pertama, A per akar B itu bisa dirumuskan. A per akar B kita kalikan dengan penyebutnya akar B per akar B, sesuai dengan contoh yang B tadi. Lalu tipe yang 2, A dibagi dengan akar B ditambah C. Karena di sini ada akar ya, berarti wajib dirasionalkan. Kita merumuskan A per akar B ditambah C itu akan dikalikan dengan penyebutnya akar B dikurang C per akar B dikurang C. Karena dia plus, maka penyebutnya nanti dikalikan dengan minus. Lalu tipe 3, A dibagi akar B ditambah akar C, kita dapat rumuskan sebagai berikut. A per akar B ditambah akar C dikali dengan penyebutnya, karena ini ditambah ya, maka ini akan menghasilkan minus gitu. Akar B
C per akar B dikurang akar C. Ini untuk tipe 3. Lalu tipe 4, A dibagi dengan akar B dikurang dengan akar C. Nah ini negatif ya, maka nanti penyebutnya dikalikan dengan positif. Maka akan diulang berikut: A per akar B min akar C dikali akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Itu merupakan bentuk umum dan tipe-tipe dari masalah angka bentuk akar. Selanjutnya saya akan mencoba contoh untuk materi masalah angka bentuk akar. Oke, baik, di sini ada dua contoh soal. Untuk soal yang pertama kita bisa menggunakan tipe 2. Kita kerjakan 2 per akar 2 ditambah akar 3 dikali dengan, karena ini positif maka nanti tandanya akan menjadi negatif. Akar 2 kurang akar 3 dibagi akar 2 dikurang akar 3. Kita sederhanakan 2 akar 2 dikurang akar 3 dibagi akar 2 kita kalikan dengan akar 2 menghasilkan 2 dikurang plus dikali minus itu minus, lalu akar 3 kita kalikan menjadi 3. Sederhanakan 2 akar 2 kurang akar 3 dibagi min 1. Untuk angka negatif kita bagi min 1 menghasilkan min 2 akar 2 per akar 3. Ini untuk hasil akhirnya. Untuk contoh soal yang B kita bisa menggunakan sifat atau tipe